Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami dari Kelompok 10 ingin memberikan informasi bahwa sebenarnya kami berhasil menemukan narasumber yang bersedia untuk diwawancara. Namun narasumber itu meminta untuk diadakan wawancara via online itu di tanggal 3 Mei di hari Kamis pada jam 1 waktu Indonesia Barat, yang dimana tentu saja hal tersebut tidak bisa kami lakukan karena sudah masuk ke dalam waktu deadline dari pengumpulan UTS studi strategis ini. Jadi sebelumnya kami dari Kelompok 10 ingin minta maaf karena tidak bisa menghadirkan narasumber. Silakan disimak pembahasan dari kami. Ancaman sosial budaya. Perang Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu dari serangkaian konflik yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Periode perang dapat dikategorikan dalam Perang Kongo I dan Perang Kongo II. Perselisihan antara etnis Tutsi dan Hutu terjadi untuk memperebutkan kekuasaan, di mana konflik ini menjadi perang terbuka dengan beberapa negara, yaitu Angola, Burundi, Rwanda, Uganda, Chad, dan Namibia. Perang Kongo I berakhir pada 1997 dengan diangkatnya Laurent Desire Kabila menjadi presiden Kongo. Lalu pada 1998 kembali terjadi peperangan bernama Perang Kongo II. Dalam perang ini diperkirakan 3,9 juta orang terbunuh akibat kekerasan, sementara yang lainnya meninggal akibat dampak perang seperti infeksi penyakit, malnutrisi, kelaparan, dan sebagainya. Selain itu, akibat dari konflik ini adalah kehancuran sistem ekonomi sosial dan hubungan antar pihak berkonflik yang menjadi persaingan politik. Zaman ekonomi, ketidakstabilan menjadi tantangan negara Republik Demokratik Kongo selama 4 tahun, dengan konflik yang berkepanjangan mengakibatkan krisis politik dan ketegangan etnis yang semakin meluas ke segala aspek termasuk ekonomi. Indikator makroekonomi Republik Demokratik Kongo cenderung terus menurun sejalan dengan meningkatnya angka krisis pangan dan malnutrisi. Ketika terjadi konflik domestik, lahan pertanian menjadi arena peperangan sehingga tidak dapat memproduksi pangan yang menjadikan asupan makanan yang buruk. Akses terbatas ke lahan subur karena air tercemar, dan akses masyarakat rusak sehingga harga transportasi menjadi mahal. Pasar pangan Kongo tidak terintegrasi dengan baik. Diperkirakan 76,6% penduduk hidup dengan kurang dari 1 US dolar, dengan defisit anggaran meningkat menjadi 4,8% dari surplus 0,1%. Inflasi ikut meningkat menjadi 12% pada tahun 2016, dilanjut dengan mata uang Kongo melemah terhadap mata uang asing. Meskipun pemerintah sudah merancang kebijakan perbaikan ekonomi, namun tetap saja kemiskinan Republik Demokratik Kongo masih di posisi tertinggi dalam skala Afrika. Kemudian kita masuk ke dalam dimensi politik. Presiden Joseph Kabila telah menjabat sebagai Presiden dari Republik Demokratik Kongo sejak tahun 2001. Mulai dari tahun 2016, 3 tahun sebelum dilaksanakan general election di RDK, banyak terjadi demonstrasi mengenai pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joseph Kabila ini. Masyarakat yang berdemonstrasi banyak yang terbunuh akibat sifat antikritik pemerintahan Presiden Joseph Kabila. Pemilu presiden yang seharusnya dilaksanakan pada November 2016 akhirnya diundur hingga 2018. Aksi pembungkaman atas kritik masyarakat terhadap pemerintahannya ini, quote-unquote, jelas-jelas melanggar hukum hak asasi manusia internasional, dikutip dari OHCHR tahun 2016. Masyarakat RDK dan para pihak oposisi yang berdemonstrasi menilai bahwa pengunduran pemilu ini dimanfaatkan oleh Joseph Kabila untuk memperpanjang kekuasaannya dan merekayasa konstitusi demi memungkinkan pencalonan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Secara total, pasukan keamanan RDK sedikitnya telah menewaskan lebih dari 300 orang dari tahun 2015 hingga 2018. Ranking korupsi RDK di dunia pun terus berada di sekitar 130 hingga 170-an di bawah pemerintahan Presiden Joseph Kabila, yang menandakan bahwa negara tersebut sangat tinggi tingkat praktik korupsinya. Meskipun akhirnya Felix Tshisekedi menang dalam pemilu tahun 2018, presiden baru dari RDK ini disebut sebagai sekutu dari mantan Presiden Joseph Kabila. Hubungan antar mantan presiden dan presiden RDK ini menunjukkan bahwa pengaruh Joseph Kabila masih cukup besar terhadap pemerintahan negara tersebut. Yang terakhir adalah dimensi militer. Selama 3 dekade terakhir, RDK bagian timur yang kaya akan mineral terus mengalami kerusuhan karena keluhan politik, sengketa sumber daya, dan ketegangan etnis. Pasukan pemberontakan bernama M23 atau March 23 pertama kali muncul di tahun 2012. Nama ini diambil dari perjanjian yang mereka tanda tangani dengan pemerintah RDK pada tanggal 23 Maret 2009. Pemberontakan ini didorong oleh alasan bahwa pemerintah belum juga melaksanakan perjanjian tersebut. M23 mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah memerangi marginalisasi politik dan kurangnya representasi suku Tutsi minoritas di wilayah timur RDK. Kelompok ini dengan cepat menguasai sebagian besar wilayah di Provinsi Kivu Utara, termasuk ibu kota Goma. Selama 10 hari di tahun 2013, mereka berhasil menguasai kota tersebut sebelum melepaskannya karena tekanan internasional. M23 menyetujui gencatan senjata dan demobilisasi, namun pada tahun 2021 mereka kembali mengangkat senjata mereka karena mereka yakin bahwa pemerintah kembali tidak menepati janjinya.
Dalam buku putih pertahanan milik RDK, mereka menyebutkan bahwa mereka yakin Rwanda mendukung gerakan pemberontakan M23 ini. Meski FARDC atau Angkatan Bersenjata RDK sudah berupaya memberantas kelompok teroris ini, mereka berulang kali dihidupkan oleh Rwanda dan menyerang FARDC. Hingga saat ini, pasukan M23 masih terus melakukan serangan dan perlawanan yang menewaskan banyak orang dan menyebabkan ribuan orang meninggalkan tempat tinggalnya di RDK. Strategic shock dengan skala DRC, ada beberapa hal yang kami pikirkan. Yang pertama itu dapat berupa akibat dari global warming dan juga deforestasi di DRC. Kenapa seperti itu? Karena DRC sendiri memiliki eskalasi tingkat deforestasi yang tinggi, karena dari tahun 1990 sampai pada tahun 2018 itu skala deforestasi di DRC ini meningkat hingga 3%. Hal itu mainly disebabkan oleh banyaknya penebangan hutan, banyaknya pembukaan penambangan, banyaknya eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Dan salah satu alasan yang utama adalah karena mata pencaharian dari warga lokal di sana itu berasal dari sektor kehutanan dan kayu-kayu di sana. Selain itu, kemungkinan strategic shock lainnya di DRC ini dapat berupa ancaman dari negara-negara tetangga seperti Uganda, Rwanda, dan lain-lain. Karena seperti yang kita ketahui, wilayah DRC ini tuh merupakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tren di mana pada Kongo ini isu internal, terutama pertikaian senjata dan ketidakstabilan politik, mempengaruhi rendahnya perekonomian di Democratic Republic of Congo. Kongo mengalami konflik berkepanjangan, terutama di wilayah timur yang kaya akan sumber daya alam, lalu merusak infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan. Lalu ini juga menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi pelaku bisnis dan investor, yang dapat mengurangi investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, instabilitas politik yang berkepanjangan menciptakan ketidakpastian hukum, menyulitkan perencanaan strategi bisnis jangka panjang, dan menghambat pengambilan keputusan investasi. Selain konflik, masalah tata kelola buruk juga menjadi kendala serius bagi pembangunan ekonomi di Kongo. Korupsi yang luas dan kepemimpinan yang buruk menghalangi upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor. Dari 2002 hingga 2014, Kongo mengalami taktik balik ekonomi dengan investasi besar di sektor pertambangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 9,5% pada 2014. Namun pertumbuhan melambat di tahun-tahun berikutnya karena penurunan harga bahan baku dan terjadinya wabah virus COVID-19 pada tahun 2020. Bagi RDK, negara yang menjadi rival utamanya adalah Rwanda. Hubungan antara Rwanda dengan RDK sudah lama berada dalam kondisi yang penuh ketegangan. Dari tahun 96, konflik di RDK bagian timur telah menewaskan sekitar 6 juta jiwa. Perang Kongo pertama dimulai setelah genosida Rwanda tahun 94 ketika ekstremis etnis Hutu membunuh sekitar 1 juta orang dari etnis minoritas Tutsi di Rwanda. Banyak dari mereka akhirnya mengungsi dengan melintasi perbatasan Kongo, termasuk para ekstremis Hutu yang kemudian memicu invasi oleh Front Patriotic Rwanda atau RPF dan milisi Tutsi. Sejak saat itu, hubungan antara Rwanda dengan RDK semakin memburuk sampai memicu Perang Kedua Kongo di tahun 98. Meskipun ada upaya rekonsiliasi, kekerasan masih terus terjadi di Kongo bagian timur. RDK yakin bahwa Rwanda mendukung pasukan pemberontak M23. Keyakinan ini juga masih ada sampai sekarang yang membuat RDK dan Rwanda berada dalam hubungan yang tidak kunjung membaik. Beberapa solusi yang dapat kami rekomendasikan untuk Republik Demokratik Kongo dalam menghadapi ancaman, yang pertama adalah dilakukannya mediasi internasional atau regional agar para pihak yang bertikai bisa bernegosiasi secara damai demi mencapai kesepakatan. Kemudian perlu dilakukan reformasi militer untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan representasi etnis yang adil agar dapat membantu mengurangi konflik internal dan meningkatkan legitimasi pemerintah. Perlu adanya pembaruan konstitusi yang melindungi hak-hak seluruh kelompok etnis serta menjamin representasi politik yang adil di negaranya. Yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia lewat pendidikan agar toleransi etnis, rasa persatuan nasional, dan keterampilan tenaga kerja bisa terbangun. Jika hal-hal tersebut bisa berhasil dilakukan, peluang datangnya investasi juga akan meningkat karena kondisi negara akan jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Investasi yang nantinya masuk dapat membantu Republik Demokratik Kongo mengangkat ekonomi negara dan kesejahteraan warganya.